Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dengan paman, hari ini paman hadir lagi mau record video tentang mata uang di negara, entah negara mana, entah negara ini dan negara lain. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, support video ini agar kita sama-sama tahu luasan luar ya, agar nama berpikiran kita agar baik selalu. Ya, jadi jangan lupa support video ini dan like video ini. Jangan lupa kunjungi channel kawan Bang Asif Ali ini ya guys semua. Jadi kita dengar dulu apa yang dibilang oleh negara lain, seperti teman Asif Ali ini sama orang bule. Ayo kita dengar dulu apa yang dikatain mereka. Yang orang bule ini yang jelas bahasa Inggris, kita bisa baca di bawah. Ayo guys, let's go. Ya, Semuanya serba ada, murah-murah ya. Gak murah, mahal. Okay, in Bali, $2 very cheap. Only joking, Sing Ken Ken. Tadi ada tulisan di sini, bentar ya. Katanya murah. Ada yang bilang mahal, teman Bang Ali tadi bilangnya mahal. Ayo dicek dulu mana. Only joking, Sing Ken Ken. Tulisan Smike Marlboro in Brisbane. But if I bought a 20 pack, that'd be something like 35. Keadaan yang memprihatinkan. Rupiah memang rendah jika dibanding. Ya, lebih. Semuanya serba ada, murah-murah ya. berarti sudah sampai sini dulu, kita bahas sedikit. Tadi tuh flashback videonya hampir ke video lain ya. Malumlah Pak Man nggak pakai laptop, pakai HP. Adalah handphone, alias handphone gitu ya. Jadi teman Bang Asif Ali ini bilang kenapa di sini mahal-mahal. Di saat kebanyakan orang di sana memikir itu mahal, nggak tahu mana mau naruh kata mahal itu di mana, nggak tahu naruhnya di mana. Padahal ada tempat naruhnya. Kebanyakan orang nggak berpikir itu. Jadi hari ini paman cakapnya baik-baik aja, semoga kalian nggak salah paham. Ada tempat taruhnya mahal itu, ada. Kalau orang negara luar masuk ke sini ada tempat taruhnya. Ada mahal dan murah itu. Misalnya seperti kawan Bang Ali tadi biasa ke Indonesia ini, katanya di sini mahal, harga susunya mahal, harga barangnya semuanya mahal. Padahal abang itu nggak sadar kalau perkiraan mata uang di negaranya sendiri itu nggak sadar sama di negara ini. Karena abang itu masih terasa dengan uang di negara sendiri, berbelanja, membeli di negara sendiri. Masih terasa gitu. Kan kita ambil mata uang ini, misalnya kita orang Indo, ambil mata uang Indonesia, kita ambil uang gitu ya, belanja di negara ini, mahal nggak rasanya? Yang jelas enggak ya. Mata uang negara sendiri, berbelanja di negara sendiri, yang jelas nggak ada mahal, nggak ada istilah mahal. Paling mahal biasanya beli kayak beli benceng timun itu, biasanya beli timun sekilo 10.000, paling naik 15-20.000, mahal segitu ya. Tapi kita ulang lagi, kenapa teman Bang Asif ini bilang mahal? Karena dia masih teringat, masih merasa seperti dia belanja seperti uang di negara sendiri. Ya tentu lebih jelas ya mahal lah kalau di negara lain. Tapi kita nggak ada rasa mahal, walaupun seperti teman Bang Asif Ali itu katanya mahal, tapi bagi kita rasa nggak ada mahal. Karena kita negara sendiri, mana ada istilah rasa mahal. Kalau orang lain masuk sini, iya ada rasa mahal. Yang orang lain yang mana? Yang negara yang di bawah kita. Kalau masuk ke negara kita, ya kalau belanja, ya mahal gitu. Terus ada yang bule bilang masuk ke Indonesia belanja
murah? Iya murah, karena mata uang negara mereka lebih gede dari Indonesia. Nah, itulah enak berbelanja di sini ya kan. Inilah ada baiknya, ada langkah buruknya. Misalnya kita ambil uang Indonesia belanja di Malaysia, udah sampai ke Malaysia kita belanja sana, gimana rasanya? Mahal kan ya. Kenapa? Karena mata uang negara kita kecil dengan Malaysia ini, dengan serumpun kita ini, dengan negara serumpun kita ini kan kecil mata uang kita. Di saat kita belanja di sana terasa mahal. Nah, begitulah orang negara serumpunnya sendiri itu, warga situ kalau belanjanya di negara sendiri nggak ada istilah rasanya mahal, karena di negara sendiri. Gimana mereka itu bisa terasa jadi mahal kalau orang negara serumpun kita itu, warga mereka itu kalau mau belanja di Singapura, karena Singapura itu lebih gede lagi mata uangnya mendingan dari Malaysia, itu baru terasanya mahal. Nah, gitu. Kalau orang Singapura masuk ke Malaysia, mau belanja di Malaysia, iya terasanya murah. Kalau masuk Indonesia lagi, iya terasanya murah. Nah, karena kita kecil, tapi kita nggak jauh-jauh amat. Di bawah negara kita ini masih ada berapa negara lagi itu, masih banyak negara lain. Nanti abis ini kita ngasih video ini biar kalian tahu, paham. Masih adakah? Masih ada di bawah lagi. Kalau India sama Pakistan itu mungkin udah di bawah kita lagi tuh, udah jauh mungkin ya. Bukan kita meremeh, memang logikanya kayak ini, memang sudah tertulis kan. Itu bukannya abang nyebut-nyebut negara, memang harus nyebut karena yang kita bahas ini bagian mata uang, agar masyarakat ini paham. Kadang-kadang ada kan satu-satu orang jualan di pasar itu, ini sekilo Rp1, Rp2 ya, berarti harga rupiah itu bukan mahal, murah. Nah, misalnya bang ambil timun ini murah-murah nih, kadang-kadang nggak bilang murah-murah, dibilangnya ini Rp2, Rp3, berarti sebaliknya itu murah. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, seperti orang bule ini murah di Indonesia belanja, teman Bang Ali bilang mahal. Dia orang bule bawa uang satu plastik $5, $10, tukar sama uang Indonesia berapa? Hampir 1 uni, bisa duduk setahun misalnya. Nah, gitu. Begitulah kita orang Indonesia. Ambil mata uang kita, pergi ke Vietnam, coba ambil mata duit kita Indonesia, pergi ke Vietnam sama Thailand, sama India, sama Pakistan, kita bisa duduk tenang juga. Gitu lah sebaliknya. Ayo kita record video mata uang kita Indonesia ini, supaya kalian nggak salah kaprah. Oke, ayo 1, 2, 3. Mana ini? Joking, Sinking Ken. Some like Marlboro in Brisbane, but if I bought a 20 pack, that'd be something like 35. Keadaan yang memprihatinkan, rupiah memang rendah jika dibandingkan dengan dolar atau mata uang bernilai tinggi lainnya. Tapi mata uang kita aslinya tak benar-benar buruk. Pasalnya ternyata ada beberapa negara yang nilai tukarnya bahkan sangat jauh dengan rupiah. Bisa dibilang dengan uang pas-pasan, kita bisa dianggap kaya di sana. Nah, jadi kita stop dikit. Udah tahu kan? Nah, semoga kalian dapat tahu semuanya. Udah tahu, udah paham. Si kecil-kecil mata uang kita Indonesia masih banyak di negara lain yang di bawah kita ya. Negara yang di bawah kita. Nah, kita bisa hidupnya. Kita bawa uang 2 juta bisa duduk tenang di sana. Nah, memang ada, bukan cuma orang bule aja yang masuk Indonesia, kita juga bisa. Kalau mau ke negara bawah kita bisa duduk tenang kita. Ayo kita lanjut lagi di negara mana saja itu, simak saja video berikut ini. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like jika kamu suka video seperti ini. Ingat ya, subscribe and let's begin. Nah, ini lihat peringkat mata uang kita Indonesia di seluruh dunia, peringkat 16. Di bawahnya masih ada negara lain.
Amiran Saudi Amiran nah ini ya. Nah, Saudi Arab ini itu mata uangnya kecil, jangan kalian mikir tuh gede. Turki ya, yang salah sampai ke Thailand lah. Nah, jadi yuk kita ini sebagian bidang ekonomi maksudnya ya. Nah, bagian ekonomi. Ayo kita lanjut lagi. Vietnam. Salah satu yang unik dari Vietnam, selain dari keindahan alamnya, adalah nilai mata uangnya yang ternyata rendah dan ugal-ugalan. Ya, jadi bukan hal aneh kalau banyak sekali orang yang rela pergi jauh dari negaranya hanya demi melancong ke sana buat liburan. Soalnya biaya hidupnya super murah. Bayangkan sendiri, satu dong Vietnam ternyata hanya dihargai Rp 0,6. Kalau kita tukar uang 100.000 saja, orang sana pasti bingung mau menukarnya. Jadi bukan hal aneh kalau di mata orang Indonesia, barang-barang Vietnam itu super murah. Memang sejak perang dengan Amerika dulu, mata uang Vietnam terus tertekan dalam angka seperti itu. Laos. Negara lain yang mata uangnya terlampau murah ketimbang Indonesia adalah Laos. Ya, di negara yang terjepit antara Vietnam, Thailand, Tiongkok, dan Myanmar ini rupanya satu kip atau lak, mata uang di sana dihargai Rp 1,64. Jadi jangan kaget kalau banyak turis yang mengaku sudah bisa keliling Laos hanya dengan modal uang 2 jutaan rupiah saja. Itu pun sudah dapat tempat menginap enak, transportasi hingga makanan kelas mewah. Lumayan kan buat nota liburan Anda nanti. Kalau kamu memang mau ke sana, jangan ragu soalnya visa buat warga negara Indonesia ternyata gratis. Kamboja. Di Kamboja, rupanya mata uang Indonesia masuk dalam kategori mahal. Oleh sebab itu, biaya hidup di negara ini bisa dibilang super duper murah ketimbang negara lain. Bayangkan, satu ril mata uang Kamboja rupanya dihargai mencapai Rp 3,27. Oleh sebab itu, dengan uang Rp 32.000 saja atau setara dengan 10.000 ril, orang Indonesia bisa kenyang seharian dengan masakan mewah. Meskipun sangat murah, tapi kamu jangan kaget dengan... Nah, ini contohnya, bro. Ini kita ganti posisi ya. Udah kan dibilang tadi serendah-rendah mata uang kita Indonesia masih banyak di bawah kita. Jadi sekarang kita ganti posisi. Ini seolah-olah seperti orang bule masuk Indonesia. Nah, begitulah orang Indonesia masuk negara yang barusan dibahas tadi. Bisa makan kenyang. Nah, jadi nggak ada istilahnya kan, maksudnya di negara ini ada uniknya sendiri, ada bagian ekonominya sendiri. Nah, jadi kita nggak bisa pandang remeh juga. Berarti kita sadar masih ada yang di bawah kita lebih kecil lagi, ya kan? Nah, ayo kita lanjut lagi. Kehidupan keras yang ada di sana. Ya, di balik biaya murah itu, banyak orang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang asing. Alhasil mereka dicekik secara tidak langsung ketika membeli barang ataupun memakai jasa. Bagaimana lagi, karena negerinya susah, jadi wajar kan kalau seperti itu. Kolombia. Siapa sangka kalau negara selanjutnya yang memiliki nilai tukar lebih murah ketimbang Indonesia adalah Kolombia. Ya, meskipun masuk dalam daerah Amerika Selatan, ternyata 1 peso Kolombia bisa dihargai dengan 4,47 rupiah. Dengan bermodalkan uang 50 ribuan saja, kamu bisa dengan mudah makan enak di sana. Meskipun mungkin murah, sayang. Waduh, Kolombia ini sorry ya guys ya, kita stop dikit. Aku nggak pernah nggak pernah sadar atau nggak pernah tahu ternyata Kolombia ini lumayan di bawah kita juga ini mata uangnya. Aku nggak pernah tahu, maksudnya ini baru kita lihat si videonya ya. Pikir ini dolar kan sebelahnya kan sebelah barat atau dekat lah sama Amerika itu kan. Sama negara Amerika itu kan dekat sama negara Amerika. Kok bisa nih mata uangnya kayak ini? Heran juga. Maksudnya ini baru kali ini saya tahu. Ayo kita recall lagi. Biaya buat kesananya yang super mahal. Somtau dan prinsip. Mungkin jarang orang yang mendengar, tapi negara yang satu ini juga memiliki nilai tukar. Somtau dan prinsip. Maksudnya
nggak pernah dengar, maksudnya ini paman nih nggak pernah dengar maksudnya. Ini negara nggak pernah dengar kalau India, Pakistan di bawah-bawah itu mungkin sudah sering kita dengar, tapi yang ini bukan jarang, bahkan tidak pernah kita dengar, jarang ya. Jadi di sini pun ada dibahas tadi, jarang orang tahu. Wah, ayo kita lanjut lagi bro. Tukar yang luar biasa murahnya, hampir mirip dengan yang ada di Vietnam. Negara di Afrika Timur ini mata uangnya adalah dobra, setara dengan 0,62 rupiah per 1 dobra. Usut punya usut, hal itu terjadi karena minimnya sumber daya di negara ini. Jadinya mata uang di sana bernilai cukup miris. Alhasil kalau orang Indonesia ke sana, pasti bisa hidup makmur. Cukup bawa beberapa juta saja, pasti bisa menikmati segala fasilitas premium di sana. Bisa Anda lihat sendiri betapa rendahnya nilai tukar yang ada di sana. Namun di balik semua itu, ternyata negara-negara tersebut punya daya tarik tersendiri. Ya, keindahan alamnya yang luar biasa. Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak turis ke sana, selain murah juga indah. Tempatnya waduh, walaupun rendah mata uangnya, tapi tempatnya hampir-hampir kayak negara kita juga ya, kebanyakan tempat-tempat indah untuk kita istirahat ya. Mau jalan-jalan, ada tempat, ada wisata yang cantik juga kan. Jadi buat kalian semua, semoga senang selalu, semoga Anda dalam lindungan Allah Ta'ala selalu. Jangan lupa support video ini dan like dan tegar yang ada gambar lincingnya, di like dan ditekan nomor lincingnya agar suara kalian naik ke sini. Jangan lupa di komentar, misalnya bang kok tempat record videonya kayak gitu. Ini masih beruntung ini bro, saya nggak milih studio kayak orang lain untuk tempat recordnya yang bagus, enggak. Kalau saya mau record di sawah pun juga bisa, sama di sungai ya kan. Kita ingin record di tempat alam terbuka gitu, mungkin di situ ada tempat kecantikan. Nah, kayak itulah saya suka record di tempat terbuka. Misalnya di pegunungan, di sungai, di sawah. Kan di sawah itu kalau belum masak padinya masih hijau, waduh cantik sekali tuh. Jadi itulah studio kita. Kalau yang di belakang saya ini bukan bendera, ini jangan salah paham kalian. Yang ada di dinding jendela itu apa tahu itu? Aku nggak tahu, perempuan yang tahu ini. Nah, ini perempuan yang tahu ini. Bukan bendera ini. Ayo kita lanjut lagi bro. Nah, ini dia. Rupiah Indonesia, mata uang rupiah India ini terbilang kecil ya sahabat ya. Dan sekarang kita bisa mulainya dari yang terkecil dulu, yaitu ada 5 rupiah. 10 rupiah. Berapa ini? 5 rupiah ya sahabat. 5 rupiah ditukar sama uang Indonesia. India itu kalau kita rupiah. Oh gitu. Halo guys semua, jadi udah cukup sampai sini reaksi video saya agar kalian semua apa yang saya ngomong tadi nggak salah kaprah, nggak salah paham. Jangan lupa like dan share dan support video ini agar kalian tahu apa yang goblok, apa yang kedepannya, agar kalian baik selalu dan semoga kalian suka selalu dengan video saya. Saya ingin buat video sederhana aja. Nggak ada lebih-lebih. Kadang-kadang orang lain studio di belakangnya cantik-cantik, saya nggak. Dimanapun kita duduk bisa support, yang penting tempatnya bersih ya, keindahan alam ada, udah cukup ya, udah cukup sampai sini guys. Lain waktu kita berjumpa lagi, paman selalu setia buat kalian. Jangan lupa komentar nih, mungkin dengan komentar kalian itu saya akan menambah pengalaman lagi atau menambah suasana lagi untuk membuat reaksi video ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.